Shalom adik-adik. Shalom kakak-kakak. Halo, Shalom. Kak. Selamat sore. Siap Shalom, memuji Kak. Tuhan? Halo, Kak. Ya, siap memuji Tuhan ya pastinya semuanya ya. Yuk, kita mau memuji Tuhan. Kita mulai dengan pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Semuanya semangat ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, puji nama Tuhan. Semuanya semangat ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan Yesus. Yeay. Sus. Yesus. Yes. Ya. Sudah semangat adik-adik? Oke. Kakak lihat meskipun terbatas ya penglihatannya kakak di sini, tapi kakak yakin adik-adik di rumah semua semangat memuji Tuhan. Oke. Adik-adik, kita mau sambung memuji Tuhan kembali. Kita mau memujikan Ku Tetap Setia. Kita masuk hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita pujikan sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu.
Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Waktu selanjutnya kakak akan persilakan untuk doa pembuka adik David Kenzi. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami dalam keadaan sehat. Kami akan memulai ibadah TF Junior pada sore hari ini. Berkati dan bimbing kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih adik David Kenzi. Sebelum kita mau melihat video pujian adik-adik Baduta dan Balita, kita mau puji Tuhan dulu ya adik-adik dengan pujian Saya Bergirang. Adik-adik semua di sini bergirang, bersuka cita tentunya ya. Semangat, masih semangat ya? Wah. Ya, oke. Ayo kita pujikan Saya Bergirang ya. Boleh tepuk tangan di rumah, dari rumah, semangat. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi bagi cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Semuanya memuji Tuhan ya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi bagi cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekali lagi ya adik-adik, semangat memuji Tuhan. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi bagi cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang, ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi bagi cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Ya, siapa yang di sini anaknya Tuhan? Angkat tangan semuanya.
Oh iya pastinya ya, semuanya anak Tuhan bergirang, bersuka cita karena kita semua adalah anak Tuhan. Nah, tiba saatnya kita mau melihat video pujian adik-adik kelas Baduta dan Balita. Silakan ke admin. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pino dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Itu banyak besar, manis dengan pendek, aneh pipi, bandang dengan pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Bacakan kisah matamu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercelah, yang tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Saya siang jadi kenangan, malam jadi impian, aku saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oke, terima kasih Kak Admin. Bagus-bagus ya, lucu-lucu ya tadi adik-adik kita kelas Baduta dan Balita. Buat adik-adik kelas Baduta dan Balita yang lain yang belum kirim pujian, silahkan adik-adik kirim ya. Nah, sekarang kan minggu keempat ya adik-adik ya, tanggal 25 Juli 2021. Sekarang waktunya untuk kelas apa yo yang mau memuji Tuhan? Ada yang ingat? Kelas besar. Ya, yang merasa kelas besar, kakak kasih kesempatan 2 orang aja. Yang mau memuji Tuhan siapa? Kelas besar, ayo adik Edo memuji Tuhan. Serikala akan lupanya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya.
Oke. Terima kasih Adik Edo ya. Wah, ada lagi yang lain kelas besar. Siapa nih? Luisa ya? Ya. Oke, kalau nggak ada kakak kelas besar yang belum mau nyanyi, kakak kasih kesempatan buat Luisa. Silakan Luisa. Ucapkan keselamatanmu. Lahirlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti di dunia ini. Yeay. Terima kasih Adik Luis. Tuhan memberkati semangatnya memuji Tuhan ya. Kita mau mencontoh adik kita ini. Nah, oke. Kita mau memuji Tuhan kembali dengan pujian TAAT, taat. Ini kakak kasih info ya adik-adik ya. Mungkin adik-adik biasanya lagunya B ada T, AAT, taat, T, AAT, taat itu ya. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Nah, ini kan biasanya adik-adik B-A-I-K, baik. Kita ada versi lain adik-adik. Jadi, refnya kayak gini. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Ya, pasti bisa adik-adik semuanya ya. Yuk kita memuji sama-sama T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Ya, puji Tuhan. Ya, tiba saatnya kita semua mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua di rumah pasti rindu ya mendengarkan firman Tuhan di ibadah TF Junior sore hari ini. Yuk, kita mau memuji Tuhan dengan pujian
Ku taat perintah-Mu. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Semuanya sikap yang baik. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Taat perintah-Mu, taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap
Jadi selalu kehendakku kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Untuk doa masuk firman, baik kita semua satu dalam doa ya adik-adik. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kesempatan yang Tuhan berikan pada kami semua, adik-adik juga kakak-kakak TF Junior pada sore hari ini. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu Tuhan, dan tiba saatnya untuk kami boleh dengar-dengaran firman Tuhan. Marilah Tuhan, Kau sucikan, kuduskan hati kami, untuk kami boleh layak menerima firman Tuhan. Urapi Kak Yuli yang akan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah mengurapi dan memberkati Kak Yuli. Terima kasih Tuhan, kami semua siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Kak Vindi. Sudah dengar suara kakak semua? Angkat jempolnya yang sudah dengar suara kakak. Sangat Kak. Sebelum kakak mulai firman Tuhan, kakak mau tanya ini, mereview untuk firman minggu kemarin, minggu pertama, kedua, dan ketiga. Masih ingat semua enggak ya? Firmannya tentang apa ya? Tentang Penciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan. Hari pertama Tuhan menciptakan. Ya, hari pertama Tuhan menciptakan apa? Hari pertama menciptakan apa? Terang dan gelap. Terang gelap. Kedua? Kedua? Masih ingat? Oke. Ya, hari ketiga? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Hari keempat? Masih ingat hari keempat? Masih ingat hari keempat? Matahari dan bintang. Oke, pintar. Ya. Untuk hari yang lima? Binatang laut dan binatang Hari yang darat. lima? Ada yang ingat? Binatang laut. Apa itu binatang udara ya? Laut. Iya, apa itu binatang udara? Coba, siapa yang ingat? Binatang udara apa itu? Burung. Oke, semuanya. Ya. Hari ke-6, Tuhan menciptakan Binatang darat dan manusia. Darat. ya. Darat. Terus yang terakhir, hari ke-6 juga Tuhan menciptakan apa ya? Yang terakhir ya. Manusia. Oke, sekarang hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia dan memberkatinya dengan nafas kehidupan. Nah, sekarang berlanjut ini kehidupan tentang manusia di Taman Eden. Kelihatan semua gambarnya? Di sini ini Adam dan Hawa. Kelihatan. Oke, Adam dan Hawa ini hidup berdampingan dengan Allah, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat. Ini berdampingan juga dengan hewan-hewan. Di sini ada hewan-hewan. Mereka hidup damai sejahtera semuanya. Namun tiba-tiba ada sesosok makhluk hidup yang tidak menyukai kehidupan damai mereka. Siapakah dia? Siapa ini Kak? Ular. Ular ini siapa? Ini adalah gambaran dari iblis. Nah,
Kakak mau kenalkan, iblis itu siapa? Dulu iblis itu adalah malaikat Tuhan. Tapi iblis ini punya sifat jelek. Dia iri, dia pengen juga disembah sama seperti dengan Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan menghukum iblis dan iblis itu berubah wujud seperti ular. Nah, ular ini itu mendatangi Adam dan Hawa, terutama Hawa ya. Saat Hawa sendiri yang berjalan-jalan di Taman Eden, si ular ini ya, ular ini melihat, wah, Hawa sendiri. Dia mulai berpikir, seperti apa ya aku harus merayu Hawa supaya Hawa sujud menyembah kepadaku dan tidak taat lagi kepada Tuhan. Ya, padahal Tuhan itu sudah memberi perintah kepada manusia. Nah, kita baca dulu Alkitabnya ya. Siapa yang sudah buka Alkitab? Di Kejadian pasal 3 ayat yang pertama dan kedua. Coba siapa yang bisa bantu kakak baca? Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dan segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, pohon dalam tanah ini jangan kamu makannya, bukan? Itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Nah, sampai di sini dulu. Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa itu boleh memakan semua buah yang ada dalam Taman Eden. Itu Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa untuk bisa menikmati semua buahnya. Hanya ada satu pohon yang tidak boleh dimakan, yaitu buah pengetahuan. Kalau kita baca di sini selanjutnya, akan membuat manusia itu mati, itu kata Tuhan. Tetapi si ular ini tadi berusaha untuk membujuk si Hawa supaya Hawa ini melanggar perintah Tuhan. Ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya kalau kita baca ya, ke bawah ayat yang ke bawahnya ya. Ayat yang keempat akan kakak bacakan ya, ayat keempat, Kejadian 3 ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, ini adalah bujuk rayu dari si iblis tadi supaya si Hawa itu mengikuti perintah iblis, bukan perintah Tuhan. Padahal Tuhan sudah mengatakan jangan kamu makan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Tapi karena Hawa ini salah menggunakan telinganya. Ya, kalau saat ini kita menggunakan telinga kita kan untuk mendengar firman. Tetapi saat itu Hawa salah dalam mendengar perkataan. Condong mendengarkan perkataan setan, perkataan ular, daripada dia mendengarkan perkataan Tuhan. Di mana Tuhan berkata, semua buah yang ada di tempat ini boleh dimakan. Hanya satu yang tidak. Tetapi justru ular ini memutarbalikkan. Ya, buah ini boleh dimakan, karena manusia ini tidak akan mati. Itulah tipu daya si iblis. Nah, ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Nah, di sini Hawa sudah jatuh ke dalam dosa yang berkelanjutan dan berkelanjutan. Pada awalnya Hawa salah melakukan mendengar firman, maksudnya salah mendengar yang jahat, bukan mendengar firman Tuhan, tapi Hawa melakukan menggunakan pendengarannya untuk mendengar perkataan iblis, bukan perkataan Tuhan. Dia sudah jatuh dalam satu dosa, yaitu salah mendengar. Dan dia berlanjut lagi dengan tindakannya, ya, dengan matanya. Hawa melihat, dia salah lagi dengan matanya. Karena dia mendengar perkataan setan, ya. Dia melihat buah itu kok, wah, katanya buah itu sedap ya, enak ya. Akhirnya apa? Hawa pun jatuh ke dalam dosa, berlanjut lagi. Setelah telinganya yang salah
matanya pun ikut salah. Ya, begitu telinga dan mata salah, tangan melakukan kesalahan. Ya, karena matanya sudah melihat, wah buah itu kok enak kelihatannya ya. Sepertinya manis ini dimakan. Karena aku bisa mendapat pengetahuan dari buah itu. Ya, dia melakukan kesalahan lagi menggunakan tangannya. Dia mengambil, ya, dia memetik buah itu. Lalu kesalahan yang berikutnya dengan bukan hanya memetik buah itu, tetapi dia Hawa melakukan kesalahan lagi dengan mulutnya. Dia memakan mulutnya. Yang seharusnya mulutnya dipakai memuji Tuhan, dipakai mengucapkan kata-kata doa, dipakainya untuk memakan buah yang terlarang, buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Nah, di sini Hawa sudah jatuh berapa kali dosa? Pertama, telinganya, kedua, matanya, ketiga, tangannya, dan keempat, mulutnya. Semuanya jatuh dalam dosa. Nah, kalau kita tidak berhati-hati, kita salah menggunakan telinga kita seperti yang dilakukan Hawa. Ya, kita lebih mendengar perkataan yang jahat, perkataan dari setan. Kita akan jatuh ke dalam dosa sama seperti Hawa. Dia tidak mendengar firman Tuhan. Dia lebih cenderung mendengar perkataan iblis, di mana dia merasa, wah ini kok sedap ya. Akhirnya dia jatuh ke dalam dosa yang bertubi-tubi terus ya. Dosa yang satu ke dosa yang lain, ke dosa yang lain. Kakak jadi ingat satu pujian dari sekolah minggu ya. Hati-hati gunakan matamu lupa, itu ya lagunya sekolah minggu kan seperti itu. Nah sama juga Hawa, hati-hati gunakan telingamu supaya tidak salah dalam mendengar. Kita harus mendengarkan firman Tuhan, bukan mendengar perkataan setan. Nah, karena Hawa ini sudah melanggar firman ya di dalam ayat yang ke-6 yang sudah kakak baca tadi, Hawa pun bukan hanya memakannya sendiri, tetapi dia memberikan buah itu juga kepada Adam, dan mereka berdua akhirnya jatuh ke dalam dosa. Karena dosa yang sudah mereka lakukan saat Tuhan datang berkunjung ke Taman Eden, mereka merasa ketakutan. Karena apa? Karena mereka sudah berbuat dosa. Dan kemuliaan Allah itu sedang meninggalkan mereka. Sehingga Tuhan terpaksa harus menghukum Adam dan Hawa. Ya, mereka harus diusir dari Taman Eden. Taman yang begitu indah, penuh dengan buah. Mereka bisa menikmatinya dengan bebas. Mau makan buah ini tinggal ambil, mau makan buah itu tinggal ambil. Karena mereka sudah berbuat dosa, terpaksa yang menyuruh Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Itu semua karena apa? Sebenarnya Tuhan itu sangat sayang kepada manusia. Makanya sebelum Tuhan menciptakan manusia, terlebih dulu Tuhan menciptakan segala sesuatunya untuk memenuhi kebutuhan manusia itu. Ya, seperti yang kakak katakan di awal tadi. Di hari pertama Tuhan sudah menciptakan terang. Tuhan sudah menciptakan banyak sekali tumbuh-tumbuhan, hewan, dan semuanya. Itu semua untuk apa? Untuk menjadi makanan Adam dan Hawa, untuk menjadi supaya hidup Adam dan Hawa, hidup manusia itu tidak kekurangan. Tuhan sayang, makanya Tuhan memberikan perintah, jangan dimakan satu buah yang ada di tengah-tengah, tapi semuanya boleh dimakan, hanya satu yang tidak boleh. Tetapi karena manusia ini cenderung mendengarkan perkataan yang jahat, cenderung mendengarkan perkataan si ular iblis ini tadi, sehingga mereka terpaksa harus diusir dari Taman Eden. Mereka harus keluar dari Taman Eden dan mereka harus menerima hukuman dari Tuhan. Ya, mereka harus menjalani kehidupan yang susah. Ya, mereka harus bekerja. Ya, mereka harus mungkin kalau sekarang ini mereka harus bercocok tanam dulu ya di sawah, di ladang, supaya mereka bisa mendapat makanan ya. Tidak
seperti waktu mereka ada di taman. Nah, itu sebabnya adik-adik. Jangan kita salah dalam menggunakan kehidupan kita. Ya, kita harus menggunakan telinga kita dengan benar. Kita harus menggunakan mata kita, mulut kita, semuanya kita gunakan hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan. Jangan mendengar perkataan yang tidak benar. Ya, kalau kita tidak mendengar orang tua, akhirnya di sekolah kita tidak mendengar orang tua. Nah, kalau seandainya waktu itu kakak dengar akan perkataan orang tua, kakak mau belajar, mau kerjakan PR, mungkin di sekolah kakak nggak akan dihukum, kakak nggak akan dapat teguran dari guru. Ya, dan sekarang contoh satu lagi. Sekarang kan zamannya online sekolah ya. Mungkin ada sekolahnya pelajarannya kan lewat HP. Sama papa bilang, ayo, ini kakak kasih contoh ya, Kak Kesia, belajar kerjakan PR misalnya. Terus Kak Kesia gini, iya mas, bentar. Kak Kesia pegang HP, mamanya nggak ada, pura-puranya pegang HP belajar. Ternyata apa yang dilihat di HP itu? Main game. Boleh nggak dengan seperti itu? Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh, ya. Itu berarti kita tidak mendengar orang tua. Ya, ini hanya contoh aja. Tapi kakak yakin kita nggak seperti itu ya. Pasti kalau mamanya nyuruh, ayo kakak belajar, pasti belajar. Kalau kita bohongin orang tua, iya mah aku belajar, tapi yang kita buka game online atau apa dulu, atau mungkin YouTube, ya kita nggak belajar, kita buka HP dengan mainan-mainan yang lain. Nah, suatu hari kita pasti akan ketahuan orang tua dan kita pasti akan dihukum. Kenapa? Karena orang tua kita itu mereka ingin kita melakukan mendapat berkat Tuhan, ya. Nah, di sini menekankan kepada kita semua yang ada di sini untuk kita senantiasa dengar-dengaran firman Tuhan, jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Tuhan memberi perintah kepada kita manusia karena Tuhan itu sayang kepada kita, ya. Tuhan menghukum kita bukan karena Tuhan jahat, tetapi justru Tuhan itu sangat menyayangi kita, ya. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Kita akan melihat video, ya. Kita akan melihat video firman Tuhan Marcel hari ini, dan kakak silakan kepada kakak admin untuk memutar videonya. Silakan kakak. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua,
Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan." Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu." Firman-Nya kepada manusia itu, "Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, jadi kita semua kalau kita ingin menikmati berkat Tuhan setiap hari, kita harus taat firman Tuhan. Jangan sampai Tuhan menghukum kita. Semangat, lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sehari ini. Tuhan, ajari kami untuk kami boleh lebih mendengarkan firman Tuhan daripada mendengar perkataan iblis. Kami tidak mau Tuhan sampai kami jatuh ke dalam dosa seperti yang sudah dilakukan Hawa. Kami ingin sekali Tuhan, kami boleh senantiasa hidup di dalam berkat Tuhan. Kami tidak mau dihukum, tetapi kami mau senantiasa tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan, menikmati setiap berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat firman sore hari ini. Kami bersyukur dan kami naikkan segala doa syukur kami ini hanya di dalam satu nama yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Juli atas berkat firman Tuhan yang sudah dibagikan. Tuhan Yesus memberkati pastinya. Kita mau pujikan dulu ya adik-adik, satu pujian seperti bintang. Oke, siap memuji Tuhan kembali ya adik-adik. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini.
keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Oke. Shalom, selamat sore. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah TF Junior. Kali ini kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melihat video. Tiba saatnya kita akan tutup dalam doa ibadah TF Junior kali ini. Semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Kembali kami datang padamu Tuhan saat sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan sudah pimpin ibadah TF Junior dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Kak Yuli. Tuhan berkati Kak Yuli. Dan juga Tuhan berkati Kak Vindi yang sudah memimpin pujian. Ibu Ruben yang sudah membacakan pengumuman. Tim admin dari gereja GKT juga Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya yang hadir pada TF Junior kali ini Tuhan. Tuhan senantiasa melindungi kami, dan juga kiranya ibadah online ini Tuhan cepat berakhir dan kita semua bisa beribadah tatap muka Tuhan, karena semuanya rindu untuk beribadah tatap muka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Terima kasih Kak Andrianus untuk doanya, dan kita lanjut lagi untuk sesi ayat hafalan Bu Eko. Terima kasih Kak Vindi. Selamat malam semuanya. Coba angkat jempolnya. Ya, arek ganteng-ganteng, manis-manis, terima kasih. Sekarang kita akan lihat dulu video ayat hafalan yang sudah anak-anak kirim semua ya. Banyak yang sudah ngirim ya. Senang sekali Bu Eko. Silahkan kakak tim admin boleh menayangkan. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk
melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, ciptaan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dari Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Amin. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk berbuat baik. Puji nama Tuhan. Wah, banyak sekali ya anak-anak ya. Yang belum kirim atau yang belum pernah kirim video, ayo belajar. Ayat hafalan tidak hanya dihafalkan, tapi ayo belajar untuk dilakukan. Karena kita buatan Allah untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah, ini yang kemarin. Sekarang untuk minggu besok. Ayo siap-siap. Tolong dilihat. Silakan Kakak admin. Nah, ayat hafalannya ada 2 nanti. Ini khusus kelas kecil ya. Tadi Bu Eko lihat sudah pinter baca yang kecil-kecil. Jempol ya. Jempol yang kecil-kecil udah pinter baca. Yang belum bisa baca, ayo belajar terus biar bisa baca.
Ayat hafalan untuk kelas kecil, Amsal pasal 3 ayat 7. Sekali lagi, Amsal pasal 3 ayat 7. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sekali lagi, Amsal 3 ayat 7. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini untuk kelas kecil. Nah, sekarang untuk kelas sedang sampai kelas besar. Amsal pasal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sekali lagi, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, silakan bisa difoto untuk boleh minggu depan dihafalkan dan dikirim paling lambat hari Kamis jam 9 atau 21.00. Jangan lupa ada namanya ya, ada namanya agar kita gak keliru nanti. Wah, namanya siapa ini nanti ya? Ya, wis pinter semua. Nah, sampai di sini ibadah kita TF Junior pada sore hari ini. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah.